Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadat Hari Ekologis Uskupan Agung Medan. Sebelum kita memulai ibadat kita awali dengan lagu pembukaan. Kita lihat sekilan Allah Maha Kuasa. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kematian Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Merawat bumi adalah panggilan Kristiani. Itulah yang menjadi tema Hari Ekologis Uskupan Agung Medan yang ke-10 tahun ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa bumi pertiwi, ibu pertiwi ini sangat berharga bagi kita. Di atasnya kita hidup, kita menghabiskan hidup kita seluruhnya di atas bumi ini, di atas ibu pertiwi ini. Tuhan menciptakannya sungguh baik adanya. Ibu pertiwi kita mengasuh memberikan kita hidup. Ibu pertiwi menumbuhkan tanam-tanaman yang beraneka ragam untuk menjadi makanan kita, dan juga hewan-hewani yang bisa kita olah menjadi makanan kita agar kita bisa hidup dengan aman, dengan sehat di bumi kita ini. Hari Ekologis dikhususkan oleh Gereja KAM sebagai tanda kepedulian kita akan lingkungan hidup. Dalam Hari Ekologis, Bapak Uskup menghimbau agar seluruh umat Katolik KAM, baik melalui paroki, komunitas, atau sekolah-sekolah seperti kita ini, ikut merayakan Hari Ekologis. Sebenarnya diadakan pada hari Sabtu terakhir pada bulan Agustus, tetapi kali ini kita percepat, maka kita buat hari ini. Karena Dia sudah mendukung kita, mengasuh kita, memberi kita hidup. Maka dalam hidup kita harus menjaganya. Itulah misi kita sebagai orang yang beriman. Maha Kasih, Engkau kami puji dan muliakan. Karena kemurahan-Mu, Engkau telah menciptakan bumi dan segala isinya bagi kami umat-Mu. Secara khusus pada kesempatan ini, kami seluruh umat Uskupan Agung Medan memperingati Hari Ekologis yang ke-10. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semakin mencintai dan merawat bumi dengan baik dan bijak. Ajarilah kami untuk senantiasa memenuhi panggilan-Mu dengan merawat bumi,
sebagai tempat kami hidup dan mendapatkan kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Kita diundang berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Matius. Muliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Menggerakkan atau memperingati Hari Ekologis. Ini khusus di Keuskupan Agung Medan. Kalau saya di Kalimantan mungkin ada juga peringatan dalam Hari Ekologis seperti ini. Seperti yang sudah dikatakan dalam pengantar tadi, bahwa tema tahun ekologis hari ini pada tahun ini adalah merawat bumi adalah panggilan Kristiani. Jadi kalau kita sudah merawat bumi dengan baik, dengan sendirinya kita sudah terpanggil untuk menjadi seorang Kristiani yang baik. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, kebersihan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kebersihan ini tidak bisa dipisahkan secara langsung dari kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Menjaga kebersihan itu sama dengan kita merawat bumi, supaya bumi kita terlepas dari berbagai penyakit. Misalnya, kalau banyak sampah, otomatis itu akan menimbulkan jentik-jentik, nyamuk dan segala macam, sehingga menyebabkan penyakit, yaitu penyakit malaria dan lain-lain. Kekotoran atau tempat yang tidak bersih juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sekalian, mungkin menurut pikiran kita sejenak, menjaga kebersihan adalah hal yang sederhana. Oke, kalau menurut kata-kata, menurut pemikiran itu adalah hal yang sederhana. Namun, apakah kita mampu untuk melakukan dan melaksanakan hal itu? Ataukah kita hanya bisa berkoar-koar, mengatakan jagalah kebersihan dan segala macam? Kita biasanya cenderung untuk menyuruh orang memungut sampah atau suruh orang bersih, membersihkan lingkungan, membersihkan tempat di sekitar. Tapi diri sendiri tidak tergerak untuk membersihkan segala kotoran atau sampah-sampah yang ada di sekitarnya.
Pada bacaan pertama tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang negatif supaya kita dapat menjadi orang Kristiani yang lebih baik. Semoga demikian. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Murah, berkatilah gerejamu yang sedang dalam perjalanan ini. Kuatkanlah gerejamu dalam mengemban misi untuk menyuarakan dan melestarikan alam ciptaanmu, sehingga seluruh ciptaanmu tetap terawat dan terpelihara dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pejuang lingkungan hidup, Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah semua orang yang berjuang untuk melestarikan alam ciptaanmu ini. Semoga mereka tetap semangat dalam menganimasi dan juga melakukan aksi demi kelestarian lingkungan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sini, ya Bapa, bimbinglah agar kami semakin bijaksana dan sanggup melaksanakan firman-Mu, terutama menanamkan sikap peduli atas seluruh ciptaan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami dalam merawat bumi ini dengan lebih bijaksana. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing. Baik saudara-saudara yang terkasih, agar kita semakin dikuatkan untuk melaksanakan tugas perusahaan kita, panggilan kita sebagai seorang
seorang yang beriman dalam menjaga alam ciptaan ini, marilah kita memohon rahmat Tuhan dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita lanjutkan dengan lagu penutup.